Brand Pro Audio melipir nih. Apakah akan gacor atau B aja? Biar gak banyak lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dikti bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu ada portable ataupun desktop audio. Kali ini kita kedatangan sebuah in-ear monitor dari NF Audio, yaitu NM2 Plus. NF Audio sendiri adalah sebuah perusahaan yang khusus pada Pro Audio. Yes, perusahaan yang berfokus pada Pro Audio stuff. Dan line up NM2 Plus sendiri merupakan line up pembaruan dari NM2 yang OG atau originalnya. Untuk drivernya sendiri cukup humble. Dia hanya menggunakan single dynamic driver dual cavity di in-ear monitor satu ini. Untuk kabelnya sendiri tentu saja sudah ditesebel dual pin, tapi sayangnya dia menggunakan dual pin QDC type yang bagi saya tidak terlalu universal banget sih. Untuk sensitivitasnya ada di 108 dB dengan impedance 18 ohm. Dan kita mau thanks berat untuk NF Audio sebagai sponsor video review kali ini. Semua link pembelian dari in-ear monitor satu ini saya taruh di kolom deskripsi di bawah, kalian bisa cek aja langsung. Dan 100% review ini adalah opini pribadi saya. Walaupun ini barang Pro Audio, tapi kita akan lihat dari perspektif dalam mendengarkan musik atau listening to music. Jadi bukan untuk konteksnya monitoring ataupun stage use ya. Di sini bedakan. Walaupun ini barang Pro Audio, tapi kita akan lihat dari kriteria bagaimana mengeksekusi musiknya. Untuk packaging dari in-ear monitor satu ini pernah kita bahas pada video terpisah. Kalian bisa cek aja di link di atas ya. Dan untuk packagingnya sebenarnya cukup menarik lah untuk price range-nya lah. Tidak mengecewakan sama sekali, diberikan paket yang cukup lengkap juga. Ada case seperti ini, walaupun agak kekecilan case-nya, kabel in-ear monitor, AirTips yang bejibun juga. Ada manual book, converter dari 35 ke 63 juga. Dan yang terakhir adalah kartu garansi. Dan kami berikan skor B+ untuk packaging dari in-ear monitor satu ini. Selanjutnya kita bahas build quality dari NM2 Plus ini. Oke, untuk build quality-nya ini berbahan aluminium semua si in-ear monitor satu ini. Dengan housing berwarna silver dan finishingnya doff. Untuk fan hole ada dua di bagian sini dalam housingnya dan dekat tupinnya. Di sini juga ada emblem dari NF Audio. Untuk nozzle-nya sendiri berbahan sama seperti housingnya, yaitu bahannya metal, kalian bisa lihat di sini. Dan untuk nozzle-nya ini bisa dikategorikan cukup lurus. Kita akan ukur sama-sama untuk nozzle bagian luarnya berapa milimeter. Sekitar, yes, tadi kalau nggak salah 5 milimeter. Yes, sekitar 5,1, 5,2 lah, mungkin 5 mm lah. Jadi biar kalian juga nggak bingung di sini karena ada toleransi juga di situ. Nozzle-nya ini bukan nozzle yang terlalu panjang banget di sini dan sudah ada lipsnya tipis dan juga ada filternya seperti ini untuk mencegah kotoran masuk. Berbicara soal faceplate-nya ini bahannya juga metal di sini dengan desain yang cukup simple, berwarna senada dengan housingnya. Bentuknya ada bentuk perisai gitu yang agak menjorok ke dalam serta ada logo NF Audio. Untuk permainan teksturnya di sini cukup oke lah. Ada embossan dari NF Audio dan juga di sini perisainya ini lebih menjorok ke dalam dikit. Nah, berbicara soal kabelnya sendiri, kabelnya adalah kabel detachable dual pin QDC type ya. Jadi perlu diperhatikan ini QDC type, bukan 2 pin biasa. Dan terdapat air hook yang preformed seperti ini ya. Dan kabelnya sendiri adalah 5N OFC silver plated dengan warna silver, dual braid kiri dan kanan seperti ini. Bagian bawahnya sendiri chin slidernya berbahan metal dengan splitter berbahan karet plastik seperti ini. Ada NF Audio logonya di sini. Bagian bawahnya di sini adalah kabel twisted 4 braid di sini ya, kalian bisa lihat. Yes. Dan bisa dikategorikan nggak terlalu kaku-kaku banget dan juga nggak tebel-tebel banget untuk kabelnya. Untuk jacknya sendiri adalah straight plug 3,5 mm untuk jack bawaannya. Untuk build quality-nya kami berikan skor B+ untuk in-ear monitor satu ini. Build-nya, housing-nya dari bahan metal, itu pretty nice. Diajak macam-macam juga nggak ada masalah karena bahannya metal yang kokoh. Walaupun kita bicara soal desainnya, mungkin saya nggak terlalu prefer karena mungkin terlalu polos atau kurang eye-catching aja sih. Kurang ada karakternya juga. Namun bicara soal kabelnya pretty nice ya. Tapi ya sayang QDC type aja, jadi kurang universal menurut saya. Dan tidak modular.
Selain kita bahas fitting dari in-ear monitor satu ini, bentuk housing dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan housing yang sedang agak besar ya mengarahnya, karena memang housingnya agak tebal di in-ear monitor satu ini. Walaupun single dynamic driver harusnya bisa lebih tipis lagi sih sebenarnya. Bicara soal bentuknya sendiri ini nggak super ergonomis gimana banget sih, tapi ya cukup oke lah. Dengan sudut-sudut yang tidak ada sudut-sudut tajamnya, halus-halus saja ya, sudut-sudutnya oke-oke aja. Dengan tidak ada fin yang aneh-aneh juga di in-ear monitor satu ini. Dan untuk bobotnya sendiri, baik housing maupun kabelnya masih manageable dan bisa dikategorikan cukup enjoy saat digunakan. Jadi tidak terkesan terlalu berat atau berbobot. Untuk pemakaiannya sendiri adalah regular to deep fit over ear seperti ini. Dan di sini kita menggunakan AirTips bawaan dengan size M berwarna hitam seperti ini. Untuk kekedapan dan gripnya, walaupun bukan yang super senak banget, kekedapan dengan gripnya digoyang-goyang gini masih cukup oke, cukup stiff tight, tidak terkesan loose sama sekali saat digoyang-goyang seperti ini sekalipun. Dan memang tipe pemakaian yang cukup aman menurut saya di in-ear monitor satu ini. Tidak terkesan terlalu panas juga saat digunakan ya, karena memang bukan super senak banget yang neken telinga kalian dan sampai kedap-dap gitu ya, udara pun nggak bisa masuk gitu, enggak. Ini masih pretty nice lah untuk fittingnya. Dan sekarang kami memberikan skor B+ untuk fitting dari in-ear monitor satu ini. Fitting yang cukup versatile dan tentu saja bisa digunakan untuk pro audio. Ya baik digunakan untuk monitoring ataupun manggung. Mungkin monitoring akan lebih pas sih. Tapi ya kalau bicara soal pro audio, kalau fittingnya jelek, apa kata dunia, ya kan? Oke, selanjutnya kita bahas sound quality dari in-ear monitor satu ini. Arah suara dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan neutral mengarah ke bright, dengan penekanan di bagian upper mid-range to treble regionnya yang cukup masif di situ. Kalau berbicara soal di drive menggunakan smartphone, sebenarnya bisa-bisa aja sih. Tapi kalau saya sarankan tetap dongle ataupun DAP akan lebih baik. Untuk suara yang saya suka sendiri adalah neutral warm sounding in-ear monitor sebagai referensi kesukaan saya. Oke, untuk bagian bassnya di sini bisa dikategorikan sedikit steril, tapi sedikit aja, nggak sampai yang mendem banget gitu ya. Untuk teksturnya bassnya ini lumayan lah, kurang unsur fun-nya aja sih untuk bagian bassnya. Impact-nya sih ada, tapi bukan yang besar dan megah, serta punch yang sedikit kurang dalam di in-ear monitor satu ini. Secara kuantitas sih bass yang sedikit kurang nampol dan kurang fun juga menurut saya. Kalau kualitasnya sih satu hal yang bisa saya apresiasi yaitu bassnya bersih, rapi, dan juga cepat. Jadi itu memang salah satu tugas untuk monitoring bass yang cepat ya di situ ya. Tapi buat dengerin musik EDM tentu nggak cocok ini monitor satu ini sih. Untuk mid-nya di sini posisinya agak sedikit forward di monitor satu ini dan revealing juga. Untuk male vokalnya suara Bang Michael Bublé di sini suaranya tidak terlalu berbobot, tapi sedikit hot terasa. Jadi rada borderline, kurang nyaman, dan sisi emosionalnya juga kurang di sini. Dan sama presentasinya ini tapi bersih dan juga detail ya di in-ear monitor satu ini. Menyajikan presentasi male vokal yang tidak terlalu pleasing to hear menurut saya. Gampangnya sih rada tipis dan sedikit ofensif. Untuk female-nya juga mirip-mirip, rada tipis dan sedikit hot. Bobot suaranya kurang dan terasa cukup lepas tanpa masking yang aneh-aneh menurut saya. Somehow memang sedikit buat kurang nyaman didengerin kalau rekamannya jelek sih. Jadi itu perlu kalian perhatikan kalau rekaman kalian banyak yang jelek. Untuk shouting-nya di sini perlu diperhatikan terutama buat kalian yang audiophile lemah. Selain itu presentasi instrumennya somehow juga tidak kalah detail dan vivid di in-ear monitor satu ini. Untuk treble-nya ini sebenarnya pretty good ya. Buat yang kuat tapi ya di sini garis bawahnya. Dimana masih dapat kesan stringnya ini, tapi tidak sampai yang super spiky banget dan nyerang banget ya. Cymbal crash-nya ini terasa solid, tapi not the best timbre. Mungkin menurut saya agak rada metalik dikit sih di in-ear monitor satu ini. Sedangkan untuk violinnya ini cukup oke, bersih, tapi memang sedikit lebih nyerang kesannya di sini ya. Jadi itu perlu kalian perhatikan kalau kalian nggak terlalu kuat di sini. Bicara soal micro detail cukup bagus dengan air yang not bad juga di in-ear monitor satu ini. Sibilance-nya ada di sini, jadi tidak absen ya, seperti shouting-nya di sini ya. Dan secara keseluruhan tonalitas dari NM2 Plus ini kami berikan skor B- untuk tonalitasnya. Ya menurut saya so-so banget sih. Bassnya oke lah, mid-nya menyayat telinga dengan treble yang agak sedikit rewel, jadi perlu diperhatikan. Bahkan saat mengetes aja saya lepas pasang menggunakan in-ear monitor satu ini. Ya memang mungkin kalian mau bilang you're getting weaker bro. Ya memang agak tambah tua mungkin lebih gampang jadi makin lemah ya, tambah weak ya. Ya I don't know, tapi ya itu yang saya rasakan sih. Tidak seperti dulu. Selain kita bahas teknikalitas dari in-ear monitor satu ini, presentasi dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan presentasi yang agak aneh dan juga unik di satu sisi.
Untuk timbernya dari inner monitor satu ini, not really good ya, not my cup of tea juga, agak sedikit ruin ya. Menurut saya tidak terlalu bagus untuk timbernya, ya mungkin tuningannya juga nggak terlalu oke menurut saya, jadi agak sedikit ruin my music day menurut saya. Untuk soundstage-nya dia nggak terlalu lebar-lebar banget ya, ada depth-nya dikit banget dan juga tinggi yang nice, jadi ya terkesan kayak di lorong yang tinggi gitu, yang panjang gitu sih. Untuk detailnya di inner monitor satu ini cukup nice lah, dipresentasikan detail-detail kecil di inner monitor satu ini walaupun hanya menggunakan single dynamic driver. Berbicara soal clarity pun cukup nice, dia cukup revealing, inner monitor yang cukup revealing ya. Jadi mempresentasikan semua yang ada di recording. Kalau recordingnya jelek, tambah auto lebih jelek lagi sih. Untuk separasi imaging dan positioning, separasinya ini ya cukup nice lah untuk single dan mic driver. Berbicara soal imagingnya ini tidak terlalu bagus menurut saya, kurang kesan layering-nya juga. Dan memang gambarannya ini agak front row dikit. Berbicara soal positioningnya ya B aja sih. Dan secara umum kami berikan skor B solid untuk teknikalitas dari inner monitor satu ini. Ya cukupan aja lah. Selain kita bahas pro dan cons dari inner monitor satu ini. Cons dari inner monitor satu ini ya, inner monitor satu ini tidak terlalu pleasing untuk didengerin lama-lama. Jadi buat kalian yang memang ya sensitif terhadap travel ataupun tidak suka yang pedes-pedes, inner monitor satu ini patut kalian hindari. Untuk pro-nya dari inner monitor satu ini tidak ada sesuatu yang wow, yang terbesit di otak saya sih untuk pro-nya secara khusus. Dan untuk value for money-nya di angka 2,7 jutaan kami masukkan pada kategori overvalue dan kami berikan skor B- untuk inner monitor satu ini. Kesimpulan, untuk dengerin musik sih maybe not really works ya menurut saya. Kalau untuk monitoring mungkin beda cerita ya. Kalau kalian monitoring vokal mungkin will works inner monitor satu ini. Mungkin kalau kalian yang biasa monitoring vokal bisa share pendapat kalian juga di kolom komentar di bawah ya. Bagaimana pendapat kalian mengenai inner monitor satu ini? Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai NM2 Plus ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, dan Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar inner monitor saat ini, feel free juga tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Saya mau dengar pendapat kalian juga seperti apa mengenai inner monitor satu ini. Mungkin yang pernah nyobain sebelumnya, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.